Jalan raya yang membelah perbukitan di Jawa Tengah itu terasa sepi dan lenggang saat Ardi melintasinya. Pepohonan menjulang di kiri kanan jalan, dan di kejauhan kabut tipis bergelantungan di antara hamparan kebun tebu. Sesekali truk-truk besar melintas membawa muatan tebu segar, meninggalkan jejak debu di udara. Ardi melirik jam tangannya, sudah hampir jam 1 siang, dan perutnya mulai melilit kelaparan. Ia memelankan laju mobilnya, mengamati sekeliling mencari tempat makan. Tapi sejak 1 jam lalu, tak ada satupun warung terlihat. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah papan tua yang nyaris tersembunyi di balik pohon. Warung Lestari, masakan rumahan. Warung itu berdiri di ujung sebuah tikungan tajam, dikelilingi semak dan kebun tebu yang menjulur tak berujung. Bangunannya sederhana, dari kayu tua dan bambu, dengan atap seng berkarat dan dinding penuh lumut. Tapi anehnya, beberapa mobil dan motor terparkir di depannya. Suasana warung ramai, padahal lokasinya begitu terpencil. Ini dia, gumam Ardi. Ia memarkir mobil, mengambil kameranya dan turun. Matanya mengamati sekeliling. Tidak ada toko lain, tidak ada pemukiman, bahkan tidak ada sinyal ponsel. Warung itu mengeluarkan aroma sedap yang langsung membuat air liurnya menetes. Sambal, ayam goreng, sayur lodeh, dan sesuatu yang ia tak bisa kenali. Tapi rasanya seperti memanggil dari dalam perutnya. Saat masuk ke dalam, ia langsung disambut senyuman seorang perempuan paruh baya, mengenakan daster batik dan celemek lusuh. Rambutnya disanggur rapi, dan matanya tajam namun hangat. "Silakan mas, duduk saja," katanya ramah. Ardi duduk di pojok, menyalakan alat perekam kecilnya secara diam-diam. Ia sudah terbiasa melakukan investigasi seperti ini, menyelidiki kisah-kisah urban legend dan tempat misterius untuk kanal YouTube-nya. Kali ini ia tertarik pada kisah yang diceritakan sopir truk beberapa hari lalu, tentang warung yang tidak pernah kehabisan bahan makanan, tentang pemiliknya yang aneh, dan tentang malam-malam sunyi yang berisi ritual rahasia. "Apa yang bisa saya bantu mas?" tanya perempuan itu. "Satu nasi remes dan teh manis bu." "Oh iya, ibu ini yang punya warung ya?" "Betul, saya Lestari. Warung ini sudah lama berdiri, warisan dari keluarga." Ardi mengangguk, mencatat di buku kecil. "Sudah lama ramai bu?" Ibu Lestari hanya tersenyum samar. Kalau masak dari hati, pembeli pasti datang sendiri. Beberapa menit kemudian, makanan datang. Dan begitu suapan pertama masuk ke mulut Ardi, ia paham kenapa warung ini terkenal. Rasanya luar biasa, seperti pulang ke rumah, seperti pelukan seorang ibu. Tapi, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada rasa lain yang merayap diam-diam di balik kelezatan rasa asing. Rasa yang menggoda, tapi juga membuat ngeri. Warung itu terus saja ramai meski siang mulai berganti senja. Ardi menyelesaikan makanannya dan diam-diam merekam suasana sekitar. Para pengunjung tampak biasa saja. Sopir truk, petani, beberapa warga sekitar. Tapi yang membuatnya heran, semua orang makan dengan tenang, hampir terlalu tenang, tanpa banyak bicara. Seolah mereka hanya datang untuk makan dan segera pergi. Setelah membayar, Ardi sempat kembali berbicara dengan Ibu Lestari. Ia bertanya asal bahan-bahan masakannya begitu segar dan enak. Ibu Lestari hanya tertawa pelan. "Masakan itu soal rasa hati mas Ardi. Kalau bahan dari pasar, rasanya pasar. Kalau bahan dari rumah, rasanya lebih hidup." Ardi mengernyit, tapi ia tidak membalas. Ia pamit dan menuju penginapan kecil yang ia temukan di desa terdekat, sekitar 3 km dari warung. Sebuah losmen sederhana milik Pak Arman. Pria ramah yang tampak sedikit gugup saat Ardi menyebut tujuan datangnya. "Mau investigasi warung itu?" tanya Pak Arman hati-hati. "Iya pak, warungnya luar biasa, tapi saya dengar banyak cerita aneh." Pak Arman menghela napas. "Kalau Mas Ardi dengar yang aneh-aneh, jangan percaya. Lebih baik segera pergi dari sini." Ucapan itu mengendap di benak Ardi saat malam turun. Ia mengedit sedikit hasil rekaman video hari ini, mencatat rasa dan suasana yang ia alami. Tapi ketika malam semakin larut, tubuhnya mulai terasa lelah dan dingin, seperti suhu di ruangan turun perlahan. Dan ketika ia tertidur, malam itu menjadi awal dari semuanya. Dalam tidurnya, Ardi terjebak dalam mimpi yang begitu nyata. Ia berada di dapur warung Lestari, tapi bukan dapur yang tadi ia lihat. Ini gelap, berdinding tanah, dengan penerangan dari obor kecil yang nyala apinya menari-nari. Di depan matanya, seorang pria kurus terikat di meja. Tubuhnya penuh luka, dan mulutnya dibekap kain. Di sampingnya berdiri seorang perempuan, rambut panjang menjuntai, mata merah menyala dalam cahaya remang.
Perempuan itu memegang sebilah pisau besar dan mulai memotong tubuh si pria perlahan. Daging disayat, darah menetes ke tanah, lalu mengalir ke lubang besar yang ada di lantai. Dari lubang itu terdengar suara-suara, seperti jeritan orang banyak, tangisan, rintihan, dan tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat perempuan itu menoleh ke Ardi, wajahnya berubah. Itu wajah Ibu Lestari, tapi lebih tua, lebih menyeramkan, matanya memerah, giginya tajam, dan ia tersenyum. Sekarang giliranmu. Ardi terbangun dengan tubuh bergetar dan basah oleh keringat. Hidungnya mengucurkan darah, napasnya memburu, dan entah kenapa ia mencium bau amis daging mentah dari tangannya. Pagi itu ia melihat ke cermin. Di bawah matanya ada lingkar hitam yang dalam, tapi yang paling mengganggu, di balik baju tidurnya, ia menemukan noda darah kecil. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Perasaan tidak enak mulai merayapi dirinya. Ia memutuskan, ia tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan. Ia harus menyelidiki lebih dalam sesuatu di warung itu. Tidak benar. Hari itu langit mendung menggantung di atas desa. Ardi menghabiskan paginya menyusuri perkampungan sekitar warung. Ia mencoba berbicara dengan beberapa warga yang sedang menyapu halaman atau mengembala kambing. Tapi setiap kali ia menyebut warung Lestari, ekspresi mereka berubah kaku. Ada yang pura-pura tidak dengar. Ada yang langsung masuk rumah dan mengunci pintu. Bahkan seorang ibu tua yang sedang menjemur pakaian tiba-tiba menjatuhkan jemurannya dan berlari masuk rumah begitu Ardi menyebut nama Ibu Lestari. Ardi mulai frustasi, sampai akhirnya ia bertemu seorang lelaki tua di beranda rumahnya. Duduk dengan selimut menutup kakinya. Napasnya berat, kulitnya keriput dan matanya sayu tapi penuh kenangan kelam. Namanya Pak Mardi, mantan kepala dusun yang katanya dulunya tahu banyak hal. Saat Ardi menyebut warung Lestari, mata Pak Ardi tidak berubah. Justru ia menatap Ardi lama, lalu mengangguk pelan. Warung itu dulunya rumah duka, ucapnya dengan suara parau. Tahun 1974, ada satu keluarga kaya tinggal di situ. Anak angkatnya terobsesi pesugihan. Ia membandai keluarga itu demi tumbal. Ardi bergidik. Anak angkat itu siapa? Pak Mardi menunduk. Lestari, nama aslinya bukan itu. Tapi dia satu-satunya yang selamat dari pembantaian atau pelaku satu-satunya. Kita tak tahu pasti. Setelah itu, rumah itu kosong puluhan tahun. Sampai tiba-tiba berubah jadi warung. Tanpa renovasi, tanpa izin, langsung ramai. Ardi merekam semua yang dikatakan Pak Mardi. Tapi di tengah percakapan, suara aneh mulai terdengar. Seperti bisikan dari balik rumah. Pak Mardi tampak panik. Mas, jangan tanya lagi. Jangan rekam-rekam lagi. Kalau dia tahu, bisa habis kamu. Ardi akhirnya pamit, tapi hatinya membara. Malam ini, ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, langit tanpa bintang, angin membawa aroma tanah basah dan samar bau anyir yang sulit dijelaskan. Ardi kembali ke warung, tapi kali ini tidak untuk makan. Ia bersembunyi di balik semak di belakang bangunan, mengenakan pakaian gelap, kameranya di tangan. Sekitar pukul 1:30, suara pintu kayu berdiri terdengar. Dari dapur belakang, Ibu Lestari muncul, membawa ember besar berisi cairan merah pekat. Ardi menahan napas. Perempuan itu berjalan perlahan menuju kebun tebu, memasuki ilalang yang lebat. Ardi mengikutinya pelan-pelan, menjaga jarak, sesekali berjongkok saat Ibu Lestari menoleh. Perjalanan itu membawa mereka ke tengah kebun, tempat terbuka yang seolah-olah telah digunakan berkali-kali. Di sana ada sebuah lubang besar di tanah, berbentuk lingkaran sempurna. Di sekelilingnya, sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, potongan kuku, dan rambut manusia. Ibu Lestari berdiri di tepi lubang dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, kadang seperti dua suara bertumpuk. Saat ia menuangkan isi ember, tanah mulai bergetar. Dari dalam lubang, terdengar jeritan, suara orang menangis, berteriak, dan merintih dalam kegelapan. Ardi hampir tak bisa bernapas, tapi saat ia mundur perlahan, kakinya terpeleset. Ranting patah menimbulkan suara krek yang memecah malam. Ibu Lestari menoleh, matanya menyala merah. Siapa di sana? Ardi pun berlari, tapi semak-semak seperti hidup menutupi jalannya. Angin berhembus kuat, dan suara tawa perempuan terdengar dari segala arah. Napasnya memburu. Ia terjatuh, bangun, lari lagi, sampai akhirnya berhasil keluar ke jalan aspal dan kembali ke penginapan. Tangannya gemetar saat membuka kamera, tapi ketika ia putar rekaman tadi, layarnya hanya gelap. Tidak ada gambar, hanya suara napasnya yang tersengal-sengal. Pagi harinya, Ardi mengepak semua barangnya. Ia berniat segera meninggalkan desa.
Tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan hatinya diliputi rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Namun saat angkot yang ditumpanginya melintasi jalan dekat warung Lestari, Ardi tersentak. Warung itu terbakar. Api menjerat atap seng dan dinding bambu dengan liar. Tapi yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri, tidak ada satupun warga yang berusaha memadamkan. Mereka hanya berdiri diam di kejauhan, menonton dalam hening, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang sudah lama mereka tunggu. Ardi turun dari angkot dan mendekat. Di tengah kerumunan, seorang bocah laki-laki sekitar 6 tahun tiba-tiba menarik tangan Ardi. "Sudah waktunya mas, dia harus kembali ke bawah," ucap bocah itu tanpa ekspresi. Ardi terperangah, kembali ke bawah. Namun saat ia berbalik untuk bertanya lebih lanjut, bocah itu sudah tidak ada. Api masih menyala tinggi, tapi anehnya tidak terdengar suara jeritan atau suara benda terbakar. Hanya suara tawa perempuan samar, seperti gema dari masa lalu. Ardi berhasil kembali ke Jakarta, tapi hidupnya berubah total. Sejak hari itu, suara-suara aneh mulai menghantuinya. Di dapurnya, ia sering mendengar suara orang meminta tolong. Panci yang tergantung bergetar sendiri, kompor menyala tiba-tiba. Bahkan ia beberapa kali menemukan daging mentah di kulkas, padahal ia tidak pernah membelinya. Ia mulai memasak, tanpa sadar tangannya bergerak sendiri. Ia membuat sayur lodeh, ayam goreng, sambal, bahkan teh manis. Semuanya dengan rasa yang terlalu enak untuk masuk akal. Tetangganya mulai berdatangan, mencium aroma masakan yang membangkitkan kenangan masa kecil. Tapi yang paling menyeramkan, Ardi mulai kehilangan waktu. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan dari malam ke pagi. Ia sering terbangun dengan tangan berlumuran darah, dengan dapur berantakan dan pisau-pisau berserakan. Ia juga mulai bermimpi menjadi Ibu Lestari. Dalam mimpinya, ia menyanyikan mantra. Ia terbangun berkeringat, tapi tersenyum, seperti menikmati semuanya. Akhirnya ia berhenti menjadi jurnalis. Ia membuka warung kecil di pinggir kota, tanpa papan nama, hanya sebuah saung bambu sederhana dengan dapur tanah liat. Ia menyajikan menu yang katanya warisan dari leluhur. Warung itu mulai ramai. Orang-orang pun mulai berdatangan, dari tukang ojek hingga artis ibu kota. Semua bilang rasa masakan Ardi luar biasa, seperti ada kenangan yang dibangkitkan setiap kali suapan masuk ke mulut. Namun tak ada yang tahu bahwa di belakang warung kecil itu ada sumur tua yang tak pernah kering, dan di dalamnya tersimpan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Sesekali, saat malam turun dan pelanggan terakhir pulang, Ardi akan berdiri di tepi sumur, membawa ember besar berisi cairan merah. Ia akan menatap ke dalam, tersenyum, dan berkata, "Sudah cukup malam ini?" Lalu dari dasar sumur, suara-suara parau akan menjawab, "Belum mas, masih lapar." Dan Ardi akan kembali memasak. Warung itu kini ramai dikunjungi. Makanannya luar biasa lezat. Tapi jangan pernah tanya resepnya, karena kalau kamu tahu, kamu mungkin jadi bagian dari menu berikutnya.